Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Hukam yang isinya 400 hadis muttafaqun alaih yang berkaitan dengan hukum, dan kita sudah sampai pada hadis 59. Faqala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu maludah fil masjid, di dalam masjid, khati'atun adalah dosa, wa kaffaratuha, dan kafarahnya, penghapusnya itu adalah dafnuha, menguburnya. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tidak boleh kita taruh kotoran di masjid. Al-buzaq, ludah, ini termasuk kotoran, tidak boleh ditaruh di masjid. Kalau ditaruh di masjid, kita meludah ke dalam masjid, maka ini termasuk dosa. Kenapa dosa? Karena masjid ini tempat ibadah, harusnya dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kalau ada ludah di masjid, maka orang yang ibadah akan terganggu. Ketika dia sujud, jidatnya kena ludah, dia terganggu. Ketika dia sujud, hidungnya pas pada ludah, akan bau nggak enak, dia terganggu. Maka semua kotoran yang dapat mengganggu ibadah orang yang beribadah di masjid, ini tidak boleh ditaruh di masjid. Kalau menaruh ludah di masjid itu adalah dosa, berarti sebaliknya membersihkan kotoran dari masjid adalah pahala. Maka setiap kita menemukan kotoran di masjid, mari kita ambil. Ada sampah di masjid, jangan dibiarkan, diambil. Biasanya dulu ada karpet di sini ya. Nah, karpet itu paling sering kotor, Pak. Gara-gara apa? Karpet kotor. Karena ya kalau kaki kita masuk ke masjid masih ada kotoran pada telapak kaki, nempel di karpet, kotor karpetnya. Nah, maka paling bagus kalau ada karpet itu, ketika kita melihat kotoran sekecil apapun, diambil, masukkan kantong. Ini pahala. Meskipun hanya kecil itu, kita ambil, masukkan kantong, pahala itu, karena membersihkan masjid. Kemudian dalam hadis ini Rasul katakan kaffaratuha dafnuha, supaya tidak berdosa kalau kita terlanjur meludah ke masjid, maka kita timbun dengan pasir. Ini karena zaman dulu masjidnya masih tanah. Maka hadis ini tidak bisa dipraktekkan sekarang dengan sesuai kalimatnya, nggak bisa. Panjenengan terlanjur meludah di masjid, ambil pasir, tutupi, tambah kotor. Maka ini hadis nggak bisa diamalkan sesuai kalimatnya, nggak bisa. Maka sering saya sampaikan, ada hadis-hadis yang tidak bisa diamalkan sesuai tekstualnya. Ini contoh. Ini sepakat ulama, nggak bisa dipraktekkan sesuai tekstualnya kalau masjidnya sudah seperti kondisi masjid kita sekarang ini. Kemudian perhatikan ini, al-buzaq, ludah itu adalah suci, Pak. Suci pun, tapi kalau kotoran tidak pantas di masjid. Bagaimana lagi kalau kotoran yang tidak suci, yang najis, lebih tidak boleh lagi. Kencing di masjid, BAB di masjid. Makanya wanita-wanita haid, menurut mayoritas para ulama, tidak boleh tinggal di masjid. Kenapa? Dikhawatirkan darahnya akan mengotori masjid. Tapi memang ini saya jujur, ini masalah khilafiyah.
semua hadis yang melarang wanita haid berada di masjid tidak sahih, sehingga guru saya Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan boleh wanita haid berada di masjid, yang penting syaratnya aman dari mengotori masjid. Yakin ini darah saya tidak akan mengotori masjid, yakin darahnya ini tidak akan keluar, ya, karena darahnya sudah tertutupi oleh penutup yang rapat. Maka boleh saat itu dia berada di masjid. Tapi kalau pengen hati-hati, ya tidak usah di dalam masjid, di luar saja kalau misalnya mendengarkan kajian. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa setiap khati'ah, setiap dosa itu semestinya kita melakukan kafarahnya, penghapusnya. Karena dosa kalau tidak dihapus dengan kafarah, itu nanti hati kita ini akan jadi hitam. Terus kalau tidak dihapus lagi, hitam lagi. Tidak dihapus lagi, hitam lagi. Akhirnya hatinya penuh dengan hitam. Kalau sudah penuh dengan noda hitam, ini dimasuki petunjuk susah, Pak. Dibacakan 1000 dalil nggak akan mempan, 1000 hadis dibacakan nggak akan masuk. Kenapa? Karena sudah terlanjur hitam hatinya. Makanya Rasulullah bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasulullah bersabda, atbi'i, iringilah as-sayyi'ata, kejelekan, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, maka akan menghapus. Kenapa istilahnya Nabi menghapus? Karena kejelekan itu kalau kita lakukan ada titik hitam di hati. Nah, ketika kebaikan kita lakukan, menghapus titik hitam tadi. Nah, makanya istilahnya apa? Tamhuha, menghapusnya. Dalilnya apa? Bahwa ada titik hitam. Rasulullah bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba, idza akhta'a khati'ah, kalau melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtah sauda, dititik pada hatinya satu titik hitam. Hajar Aswad itu dulu turun dari surga itu putih, Pak. Kenapa kok menghitam? Gara-gara dosa-dosa manusia. Manusia-manusia berdosa pada menyentuhi Hajar Aswad, jadi hitam itu. Seandainya yang menyentuh ini semuanya orang-orang yang tak berdosa, maka Hajar Aswad tidak akan hitam. Karena itu kesimpulannya dari hadis nomor 59 ini, mari, satu, jangan mengotori masjid karena itu dosa. Dua, mari kita jaga bersama-sama kebersihan masjid. Siapapun melihat sampah atau kotoran di masjid, jangan biarkan, ambil, keluarkan. 60. Wa an Abi Qatadah. Iya. Kalau tidak sadar tiduran di masjid itu bagaimana kalau seseorang tidur di masjid kemudian keluar liurnya, ngeces, ngiler? Itu sama saja dengan buzat, sama saja dengan ludah. Maka itu juga khati'ah, itu juga dosa. Lah, tapi kan tidur tidak sengaja. Nah, dibagi dua, Pak. Ada orang tidur yang tahu saya kalau tidur pasti ngiler. Nah, seperti ini nggak boleh tidur di masjid tanpa alas, karena pasti ngotori masjid. Tapi kalau ada orang yang tidurnya tidak biasa ngiler, suatu saat dia tidur di masjid, saking lelahnya ngiler. Nah, ini nggak dosa, karena nggak sengaja. Tapi yang pertama tadi sengaja. Kenapa? Dia setiap tidur pasti ngiler, sehingga kalau tidur di masjid pasti ngiler di masjid. Maka adab tidur di masjid pakai alas. Nanti kalau ada kotoran keluar dari mulut kita atau dari manapun, maka sampainya cuma di alas saja, tidak sampai di karpet masjid. Insya Allah saya akan membangun musola di dekat rumah saya. Saya kasih nama musola ahli suffah. Salah satu peraturan di musola tadi, boleh tidur di masjid tapi pakai alas. Kita siapkan alas, sarung. Nah, yang mau tidur silahkan ambil sarung, pasang, silahkan tidur, nggak apa-apa. Kita tidak melarang orang tidur di masjid atau di musola, karena di masa Nabi tidak dilarang tidur di masjid. Tapi yang ngiler, hati-hati, lapisi dengan kain. 60. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza apabila dakhala masuk ahadukum salah satu kalian al-masjid ke masjid, fala yajlis maka jangan duduk hatta yusalliya sehingga dia salat raka'ataini 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang adab menghormati masjid. Bagaimana menghormati masjid? Sebelum duduk salat 2 rakaat. Salat ini disebut oleh para ulama salat tahiyatul masjid. Tahiyat artinya menghormati al-masjid, masjid. Jadi kenapa salat 2 rakaat? Seolah-olah kita bilang dulu kepada Allah, ya Allah saya akan duduk di rumahmu. Nah, maka izinnya itu seolah-olah izinnya itu kita salat 2 rakaat ini. Kita ambil beberapa faedah. Idza dakhala ahadukumul masjid. Kalau seseorang masuk masjid, salat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Apa definisi masjid? Definisi masjid menurut para ulama adalah al-makan, suatu tempat u'idda lis-salati fihi 'ala dawam, yang disiapkan untuk salat selama-lamanya. Itu namanya masjid. Maka kalau ada satu tempat tidak digunakan untuk salat selama-lamanya, namanya bukan masjid. Hukum-hukum masjid nggak berlaku di situ. Contoh, saya misalnya punya pabrik besar nih. Kemudian pegawai-pegawai saya ini muslim semuanya, tapi masjidnya jauh dari pabrik saya. Nah, di dalam pabrik saya buatin musola kecil. Ini tidak disiapkan untuk sholat selama-lamanya. Ya kalau ada pegawai sholat di situ. Kalau nggak ada pegawai nanti akan saya rubah untuk menjadi rumah misalnya. Atau kalau saya sudah butuh duit, maka ini tempat akan saya jual termasuk musola-musolanya. Nah, ini berarti bukan tempat yang ditetapkan untuk sholat selama-lamanya. Maka itu namanya bukan masjid. Jadi masjid itu apapun tempat, pokoknya kalau ditetapkan sebagai tempat sholat selama-lamanya. Biasanya itu diwakafkan biasanya. Ini saya wakafkan untuk masjid. Nah, biasanya begitu. Tapi kalau hanya untuk sementara, untuk sholat, ya misalnya di pesantren ada satu ruangan biasanya digunakan untuk sholat para santri, tapi bisa jadi nanti akan diubah fungsinya menjadi kelas. Nah, itu namanya bukan masjid. Kalau di Indonesia istilah masjid itu biasanya yang gede, istilahnya untuk yang kecil musola. Nah, musola yang disebut musola di Indonesia itu namanya juga masjid kalau ditetapkan selama-lamanya untuk sholat. Maka musola kecil kalau sudah ditetapkan selama-lamanya untuk sholat, berlaku hukum-hukum masjid padanya. Kalau kita mau masuk, hendaklah kita sholat tahiyatul masjid. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, kamu jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Larangan, jangan duduk. Dalam hadis yang lain ada perintah, kalau kamu masuk masjid maka farka' raka'atain, sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Maka ada 2 perintah, satunya perintah untuk sholat, satunya perintah supaya tidak duduk sebelum sholat. Ini perintah plus larangan ini menurut sebagian ulama menunjukkan perintahnya kuat, sehingga sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib, sehingga yang masuk masjid tidak tahiyatul masjid dosa. Ini menurut sebagian kecil ulama. Menurut mayoritas para ulama, sholat tahiyatul masjid ini hukumnya hanyalah sunnah, sehingga kalau kita masuk masjid langsung duduk tidak dosa, hanya tidak dapat pahala saja. Karena itu lebih bagus selama kita bisa sholat, maka kalau kita masuk masjid hendaklah kita tahiyatul masjid. Kemudian di sini beliau mengatakan idza dakhal, kalau masuk berarti kapan saja masuk, mau habis subuh, mau habis asar, mau habis zuhur. Padahal habis subuh kan kita nggak boleh sholat kan. Bagaimana kalau kita masuk masjidnya habis subuh? Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, hadis ini berlaku umum, sehingga habis subuh pun kalau kita masuk masjid tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tapi menurut mayoritas para ulama, perintah sholat tahiyatul masjid ini tidak berlaku kalau waktunya waktu larangan sholat seperti habis subuh. Sehingga habis subuh mayoritas ulama masuk masjid tidak sholat, langsung duduk. Mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Kenapa?
Karena ketika ada perintah dan ada larangan, itu lebih kuat larangannya. Ada perintah sholat tahiyatul masjid, tapi ada larangan sholat setelah subuh. Nah, lebih kuat larangannya, berarti jangan sholat. Kalau saya terus terang, karena saya ini hidupnya di Indonesia, yang paling sering saya dengarkan itu fikih mazhab Syafi'i, sudah terlanjur saya mengikuti mazhab Syafi'i dalam bab ini, yaitu habis subuh saya masuk masjid pun kalau bisa melakukan sholat, saya biasanya sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau ada yang tidak sholat, nggak apa-apa. Oh, berarti dia mengikuti pendapat mayoritas para ulama. Kemudian di sini Nabi sebutkan rakaatain, 2 rakaat. Berarti kalau 1 rakaat belum cukup. Misalnya kita masuk ke masjid, kemudian salat witir 1 rakaat, itu belum menggugurkan perintah salat tahiyatul masjid. Kenapa? Perintahnya 2 rakaat, berarti minimal 2. Adapun kalau kita salatnya 3 rakaat, itu sudah mencukupi dari tahiyatul masjid. Saya datang ke masjid jam 4, kemudian saya salat witir 3 rakaat. Ini salat witir sudah berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Kok bisa gitu? Karena salat yang kita lakukan sebelum kita duduk di masjid itu fungsinya sebagai tahiyatul masjid. Salat apapun, mau salat wajib, mau salat witir, mau salat sunnah, mau salat diniatkan tahiyatul masjid atau diniatkan syukrul wudhu atau diniatkan qobliyah, pokoknya sebelum duduk berarti namanya apa? Tahiyatul masjid. Maka tahiyatul masjidnya orang yang datang ke masjid sudah qomat, tahiyatul masjidnya adalah sholat fardu yang dia lakukan bersama imam. Imam datang ke masjid, kemudian dikomati. Nah, imamnya tahiyatul masjidnya berarti ya sholatnya itu pas dia ngimami itu. Karena sholat yang pertama kita lakukan sebelum duduk di masjid itulah tahiyatul masjid. Monggo Pak. Lalu kita akan sholat barakah itu seperti itu. Ya, ada pertemuan di masjid, misalnya rapat takmir atau pengajian misalnya. Nah, kita sudah masuk ke masjid, udah banyak orang sehingga mau tahiyatul masjid pakai wuk. Nah, pertanyaan beliau ini gimana ngatasinya? Pertama, sholatlah di emperan masjid itu sehingga tidak pakai wuk. Yang kedua, panjenengan salam, assalamualaikum, saya mau tahiyatul masjid, jangan ada yang melihat saya nanti pakai wuk. Nah, bilang gitu Pak, biar nggak pakai wuk. Alhamdulillah, masjid-masjid di Indonesia itu biasanya luarnya itu ada emperan Pak. Ini solusi bagi orang yang tahiyatul masjid. Ini solusi bagi orang yang ingin sholat sementara di masjid ada pengajian. Ada orang mau mampir di masjid, mau sholat dulu, ada pengajian. Nah, masih bisa sholat di emperan. Di masjid-masjid Arab nggak ada emperannya Pak. Masjid-masjid Arab kan terkunci rapat karena panas di sana, sehingga masjidnya itu harus pakai AC. Nah, karena pakai AC maka terkunci rapat, nggak ada emperan. Hadis 61. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila takbir lis salati, untuk salat, sakata hunayatan, beliau diam sejenak. Diam ini maksudnya tidak membaca dengan keras, bukan diam mamang, bukan. Mulutnya tetap membaca tapi tidak ada suara. Qabla ayyaqra, sebelum beliau membaca surat Al-Fatihah. Fasa'altuhu, maka saya tanya kepada beliau. Faqala, maka beliau menjawab, aqulu, saya membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini namanya doa apa Pak? Doa iftitah. Iftitah artinya pembukaan. Disebut doa iftitah karena dibaca pertama kali setelah takbiratul ihram, pembukaan sholat. Doa iftitah ada banyak, macam-macam dari Nabi, macam-macam sekali. Yang paling sahih doa iftitah hadis ini,
Makanya inilah yang dipilih oleh Imam Bukhari untuk doa iftitah. Kenapa? Paling sahih. Dan ini juga yang dipilih oleh guru saya, Ustadz Mudakir dari Solo. Pilih ini karena paling sahih. Ada lagi doa iftitah yang paling pendek. Ini Pak, paling pendek. As'alullah, saya minta kepada Allah, min fadlihi, karunia Allah. Ini paling pendek. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan Ibnu Khuzaimah. Dan ini yang sering saya baca pada sholat sunnah. Sholat sunnah kan biasanya saya cepat itu. Kok bisa itu Ustadz yang sholat sunnah cepat karena saya membaca doa iftitah yang pendek. Allahu Akbar, as'alullah min fadlih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya saya di masjid saya itu Pak, itu kalau saya masuk masjid kemudian ada orang lain masuk masjid sama-sama sholat sunnah, paling cepat pulau. Kenapa? Iftitahnya paling pendek. Nah, mungkin yang lain-lainnya baca yang paling sahih itu. Ada lagi doa iftitah yang paling indah. Kenapa saya katakan paling indah? Karena gara-gara doa iftitah ini pintu langit akan dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa iftitahnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajibtu laha." Saya heran dengan doa iftitah yang kamu baca. Futihat laha abwabus sama. Gara-gara iftitahmu pintu langit dibuka semuanya. Apa doa iftitahnya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 3. Takbir, tahmid, tasbih. Mari kita baca bersama. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pintu langit dibuka. Lah kalau pintu langit dibuka, maka doa itu cepat mustajab. Karena itu kalau kita perlu sama Allah, sholat 2 rakaat pakai doa iftitah ini, habis itu doa sama Allah yang sungguh-sungguh akan dikasih oleh Allah. Kenapa? Udah dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita ini akan naik ke langit, Pak. Doa kita ini naik ke langit. Nah, pintu langit kalau udah dibuka cepat mustajab. Allah mengatakan pada surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, hanya kepada Allah naik kalimat yang baik. Kalimat yang baik termasuk doa, naik kepada Allah. Nah, pintu langitnya dibuka dulu supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala doa kita itu. Ini minimal 3 doa iftitah yang perlu kita ketahui, yang paling sahih, yang paling pendek, yang paling indah. Ini 3. Sekarang kita baca doanya. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antara saya wa baina khotoyaya, dengan dosa-dosa saya, kama ba'atta, sebagaimana engkau jauhkan bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Maksudnya apa? Jauhkan saya dari dosa-dosa saya sejauh-jauhnya. Karena timur dan barat itu nggak nyambung, Pak. Timur sana mentok nggak ada mentoknya, barat sana mentok nggak ada mentoknya. Jadi seperti jauhnya timur dan barat, berarti nggak ada batasnya. Allahumma ya Allah, naqqini, jernihkanlah saya, min khotoyaya, dari dosa-dosa saya, kama yunaqqat thawbul abyad, sebagaimana dijernihkan baju yang putih, minad danas, dari noda. Ini menunjukkan bahwa dosa itu kotor. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berbuat dosa hatinya hitam, titik. Nah, maka jernihkanlah saya dari dosa-dosa saya. Dijernihkan hatinya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan fadilahnya baju putih. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW sebagai perumpamaan. Perumpamaan saya bersih dari dosa seperti baju putih bersih dari noda. Kalau baju merah seperti saya ini, Pak, ini ada nodanya nggak kelihatan. Ini seandainya dilihat pakai mikroskop gitu mungkin ada kotoran-kotorannya, Pak. Tapi orang ketok. Kenapa hitam? Nah, itu fadilahnya baju putih. Makanya yang suka baju putih silahkan dilanjutkan. Saya termasuk yang suka baju putih tapi jarang pakai. Kenapa?
menyusahkan istri di dalam mencuci. Nah, saya menggampangkan istri biar cucinya nggak susah. Maka baju putih saya hanya saya pakai pas hari Jumat. Hari lainnya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis semuanya berwarna. Ini kan bukan Jumat sekarang ini. Ini kan Sabtu, Pak. Nah, Sabtu saya pakai merah. Tadi Jumat saya pakai putih. Allahumma ya Allah irsilni, cucilah saya min khotoyaya, dari dosa-dosa saya, bilma, dengan air, wathalji, dan es, wal barad, dan embun. Ini menurut ahli fikih menunjukkan bahwasanya air, es, dan embun ini semuanya bisa digunakan untuk alat bersuci. Maka berwudu dengan air embun boleh, berwudu dengan air es boleh, berwudu dengan air biasa boleh. Kita terkena najis dibersihkan dengan air es boleh, air embun boleh, air biasa boleh. Tapi kalau dengan air seperti ini menurut mazhab Hambali tidak bisa membersihkan noda, enggak bisa membersihkan najis. Ada tai cicak nempel di tangan kita bersihkan dengan air jeruk ini. Tainya hilang tapi masih najis. Kenapa? Karena dia bukan air yang bisa digunakan untuk membersihkan najis. Ini mazhab Hambali ya. Mazhab lainnya saya nggak tahu. Mengapa? Pakai apa, Pak? Air hangat. Oh ya. Air hangat bisa untuk bersuci boleh. Hanya saja para ulama mengatakan jangan terlalu panas. Karena kalau panas itu tidak bisa sempurna kita dalam bersuci. Kepanasan. Kalau cuma anget-anget kuku, nggak apa-apa. Karena anget-anget kuku ini tidak menyebabkan kita jadi menjauh dari air tersebut. Karena kadang-kadang orang menyiapkan air terlalu panas. Nah, terlalu panas makruh. Supaya nggak makruh gimana? Campuri air lagi supaya anget-anget kuku. 62. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana biasanya yarfa'u, mengangkat, yadaihi, kedua telapak tangannya, hadwa mangkibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya, idza ftataha shalah, ketika memulai salat, wa idza kabbara lirruku, dan ketika takbir untuk ruku, wa idza rafa'a ra'sah, dan ketika mengangkat kepala, minar ruku, dari ruku, yaitu ketika i'tidal. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal, bahwasanya setiap naik dan turun Rasulullah itu mengangkat telapak tangannya pada saat salat. Tapi ya tidak semua ya. Untuk ruku beliau angkat, untuk i'tidal beliau angkat, tapi untuk sujud beliau nggak angkat. Untuk duduk di antara dua sujud beliau nggak angkat. Kemudian menunjukkan juga bahwasanya cara mengangkatnya itu tingginya setinggi pundak ini, Pak. Ini kalimatnya ini. Hadwa, sekitar, sejajar, mangkibaihi, kedua pundak. Nah, segini. Tapi kita temukan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, hiyala udunaihi, sejajar dengan telinga. Berarti ada dua cara. Cara yang pertama sejajar dengan pundak, cara yang kedua sejajar dengan telinga. Ada sebagian ulama mengatakan ini dua hadis tidak bertentangan, tapi dikompromikan. Berarti tengah-tengah antara keduanya. Bagian telapak tangan bawah sejajar dengan pundak, bagian telapak tangan atas sejajar dengan telinga. Nah, berarti ada tiga cara. Cara yang pertama setinggi pundak, cara yang kedua setinggi telinga, cara yang kedua tengah-tengah antara keduanya. Oke. Dada. Nah, apakah ada dalil yang hanya mengangkat setinggi dada? Itu kita temukan di dalam kitab Abu Dawud. Kata Wa'il bin Hujr, saya datang ke Madinah, saya melihat orang-orang mengangkat tangannya ila sudurihim, sampai dada, enggak sampai pundak, sampai dada. Kenapa? Wa alaihim baronis wa aksiyah, karena mereka memakai burnus dan kisah. Artinya tangan mereka itu tertutupi oleh kain mereka, karena mereka orang-orang miskin, sehingga kainnya itu tidak banyak.
Mereka tidak menggunakan baju yang sudah terpotong-potong seperti kita, tapi yang disampirkan seperti orang ihram itu. Nah, maka supaya bajunya tidak tersingkap, akhirnya mereka itu mengangkatnya setinggi pundak saja. Ada juga yang mengatakan ini maksudnya dalam musim dingin. Pada musim dingin mereka sholatnya dengan berkeruk-keruk begitu. Nah, karena dikeruk-keruk begitu, akhirnya ketika tangannya diangkat hanya bisa setinggi pundak. Karena itu ringkasnya, kalau tangan kita bisa naik setinggi pundak, setinggi pundak. Tapi kalau nggak bisa naik, silahkan setinggi dada. Tapi kalau bisa setinggi pundak, jangan setinggi dada. Karena setinggi dada itu hanya dilakukan pada musim dingin, para sahabat sedang berkerubutan pada kain-kain yang mereka pakai. Enggak, Pak? Kalau sampai di atas kepala gini, ini juga ada pendapat seperti itu. Itu hadisnya saya carikan lagi. Yadaihi maddan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah kalau masuk ke dalam sholat, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua telapak tangannya maddan, dengan dipanjangkan. Nah, dipanjangkan ini menurut sebagian ulama di atasnya kepala, di atasnya telinga. Maddan di atasnya telinga. Apa? Ya, setelah itu sedekap. Nah, sedekapnya di dada. Nah, maka kalau ada yang setinggi di atas telinga ini, ya masih ada hadisnya. Cuma sebenarnya hadis ini tidak sangat jelas menunjukkan hal itu. Maddan itu kan cuma memanjangkan, meninggikan. Meninggikan setinggi apa? Dalam hadis yang lain disebutkan setinggi apa ini, pundak atau setinggi telinga. Makanya kalau saya tidak cocok dengan yang setinggi di atas kepala itu. Tapi kalau ada yang melakukan itu tampaknya pakai hadis ini, karena ada sebagian ulama mengartikan seperti itu. Ya, maddan itu di atas kepala, di atas telinga sana. Semoga. Yang prakteknya itu cukup jauh dari pundak. Kalau enggak tapi cukup jauh dari pundak. Dan juga ada yang prakteknya pakaian itu masih menghadap ke bawah. Macam-macam orang ya. Nah, sebenarnya orang sholat itu bisa dinalar. Kenapa engkau sholat itu mengucapkan Allahu Akbar? Ini orang seperti orang yang sedang tunduk. Panjenengan sedang perang, kemudian kalah. Gimana? Kalah, saya sudah tunduk. Nah, maka ini menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sholat itu kita menghadap ke arah Ka'bah. Maka wajarnya ketika kita sholat dibuka seperti ini, bukan seperti ini. Kalau ini berarti tangan kita tidak menghadap ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, saya nggak cocok. Begini, Allahu Akbar. Satu, bisa dinalar, ini menghadapkan telapak tangan ke arah Ka'bah. Yang kedua, inilah amal kaum muslimin dari sejak dulu sampai sekarang. Semuanya takbirnya gini nih. Kalaupun ada takbir yang gini nih cuma jarang. Maka jangan niru-niru yang jarang-jarang begitu. Karena biasanya yang jarang-jarang begitu tidak ada dasarnya. Kemudian tadi ada yang jauh, ada yang dekat. Wallahu a'lam. Insya Allah semuanya nggak ada masalah. Yang penting normal saja. Jadi jangan dijauh-jauhkan, tapi juga jangan dipepet-pepetkan. Normal aja lah. Bagaimana engkau mengangkat? Seperti biasanya, normal. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya itu hanya ketika memulai sholat, ketika ruku, ketika i'tidal. Yang lain-lain tidak. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan ketika beliau sudah tahiyat awal lalu menuju ke rakaat yang ketiga, maka beliau pun juga mengangkat tangan lagi. Ini dalam hadis yang lain. Maka ini perlu ditambahkan di dalam bab mengangkat tangan, yaitu termasuk waktu mengangkat tangan adalah setelah kita duduk tahiyat awal. Karena saya lihat banyak orang setelah tahiyat awal itu berdiri langsung sedekap. Ini tidak sesuai sunnah. Mau sesuai sunnah angkat tangan dulu. Kenapa? Tadi habis tahiyat awal. Dan ini menjadi penanda bagi orang yang terlambat. Ini kok imamnya ngangkat gini? Oh, berarti ini sudah rakaat ketiga nih. Jadi penanda, Pak. Monggo. Takbir itu saya memang mengalami sholat jenazah. Ya. Imamnya itu tidak mengangkat tangan, tapi takbirnya lalu imam itu ada di mana? Iya. Iya.
Takbir sholat jenazah memang diperselisihkan oleh para ulama, apakah ngangkat tangannya 1 kali atau ngangkat tangannya 4 kali. Tapi semuanya sah, sehingga silahkan dipilih mana saja. Saya kadang-kadang mengangkat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang mengangkat 4 kali, kadang-kadang mengangkat 1 kali, supaya orang tahu bahwa dua-duanya boleh diamalkan. Yang mengangkat ke-4 kali, kenapa? Karena Ibnu Umar kalau sholat jenazah mengangkat tangannya 4 kali. Sementara Ibnu Umar itu terkenal orang yang paling dahsyat ngikuti sunnah Nabi. Nabi kencing di mana beliau ikuti, kencing di situ. Saya nanti akan kencing di situ. Beliau melihat Nabi naik onta lewat jalan sana, dia ikuti. Nanti saya naik onta lewat jalan situ. Itu cuma naik onta, Pak. Cuma kencing, apalagi sholat. Maka pastinya Ibnu Umar ngambil dari Rasulullah SAW. Nah, tapi tidak ada hadis yang sahih bahwasanya Nabi mengangkat tangan setiap sholat jenazah pada setiap takbirnya. Yang sahih dari Nabi adalah yang takbirnya awal saja yang diangkat. Karena itu sebagian ulama memilih ngangkatnya hanya pertama kali. Nah, panjenengan terserah. Mau ngangkat 4 kali silahkan, tidak mengangkat kecuali sekali juga silahkan. Yang salah itu yang tidak mau sholat jenazah. Kalau imamnya tidak angkat tangan, bolehkah makmum angkat tangan? Boleh. Makmum tidak boleh nyelisih imam itu dalam hal perpindahan gerakan. Imamnya ruku, makmumnya malah berdiri. Imamnya sujud, makmumnya malah berdiri. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya masalah gerakan tangan, posisi tangan, nggak apa-apa, berbeda. Imamnya angkat, kita tidak angkat. Imamnya berdoa kunut nazilah, angkat tangan gini. Makmumnya tidak angkat tangan. Imamnya kunut subuh, makmumnya tidak kunut subuh. Ini semuanya nggak ada masalah. Istilahnya itu adalah khilafun fahish. Tidak boleh menyelisih imam dengan penyelisihan yang tampak. Itu yang nggak boleh. Imamnya sujud, makmumnya berdiri. Ini kayak tok ngata nih. Oh beda men kowe. Itu nggak boleh. Tapi yang khilafun ghairu fahish, penyelisihan yang tidak tampak, nggak apa-apa. Imamnya membaca surat Az-Zilzal pada salat duhur. Kita dengar ya, idza zulzilatil ardu zilzalah. Kita malah membaca surat Wal Adiyat. Nggak apa-apa. Ini perbedaan yang tidak tampak. Imamnya doa iftitah as'alullah min fadli. Kita doa iftitah Allahumma ba'id baini. Enggak apa-apa. Karena perselisihannya tidak tampak. Jadi yang tidak boleh itu adalah khilafun fahish, kalau berbeda yang sangat tampak. Imamnya sujud tilawah, kita nggak mau ikut, nggak boleh. Imamnya sujud sahwi, kita nggak mau ikut, nggak boleh. Kecuali kalau imamnya yang salah ya. Dia baca ayat biasa, mestinya tidak sujud tilawah, dia malah sujud tilawah. Misalnya nih Pak, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, sujud tilawah. Nah, ini makmum jangan ikut. Kenapa dia sujud? Biar padahal tidak ada ayat sajadahnya. Kalau ada ayat sajadahnya silakan sujud tilawah. Ini enggak ada ayat sajadah kok sujud tilawah. Salah, imamnya jangan diikuti. Jadi yang salah jangan diikuti, tapi yang benarnya silakan diikuti. Jelas Pak? Monggo Dok. Ya. Nah, sebagian orang setelah iktidal untuk sujud mengangkat tangan. Allahu akbar sujud. Ini saya temukan hadisnya. Tetapi hadisnya mengatakan Rasulullah mengangkat tangan setiap gerakan turun dan naik. Maka kalau mau mengamalkan mengangkat tangan sebelum sujud, amalkan juga mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Amalkan juga mengangkat tangan kalau mau sujud lagi. Amalkan juga mengangkat tangan kalau mau duduk tahiyat. Tapi kalau hanya mengangkat tangan pas mau sujud saja, selain itu tidak, saya tidak tahu dalilnya. Sampai hari ini saya belum nemu. Maka saya nggak cocok dengan yang melakukan itu, kecuali kalau berhasil menyampaikan dalil adanya hal itu. Saya cari-cari belum ketemu sampai hari ini. Silahkan panjenengan tanya yang melakukannya, kalau dia seorang ustadz, dasarnya apa? Kok sebelum sujud kok angkat tangan? Dasarnya apa? Karena saya lihat beberapa ustadz itu melakukan itu.
Cuma saya lihat bukan ustadz yang kuat ilmunya, ya ustadz biasa aja, sehingga saya tidak meyakini adanya dalil tersebut. Wallahu a'lam. Saya belum pernah mendapatkan dalilnya. Monggo Pak. Nah, definisi imam, kalau imam itu gambar itu dikatakan langsung nanti sujud sahwinya itu imam sujud sahwi apa kamu yang sujud sahwi? Semestinya ketika imam itu mau meninggalkan tahiyat awal tetapi baru naik sedikit akhirnya diingatkan, semestinya dia balik, semestinya tidak pakai sujud sahwi, semestinya. Nah, seandainya dia imamnya pakai sujud sahwi gimana? Kalau menurut saya wallahu alam, saya tidak sujud sahwi. Kenapa? Karena sujud sahwinya salah. Rasulullah mengatakan wala sahwa alaih. Kalau kamu sudah berhasil diingatkan sebelum berdiri tegak, akhirnya kamu balik duduk tahiyat awal, maka nanti di akhir tidak ada sujud sahwi. Maka kalau saya tidak ikut sujud sahwi. Ini tampaknya sudah habis waktunya gitu. Ini di jam saya 18.47, adanya 49, tinggal 2 menit. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lagi silakan.